Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Ayo. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Wa idha ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'awu Allaha mukhlishina lahud-din. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ Nah, pendek nggak panjang. Faminhum muqtasid. Ya, itu pendek Pak, tidak ada yannya. Itu penyakit kita tuh, seringnya begitu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu enggak, itu salah. Enggak ada alifnya di situ. Faminhum muqtasid. Ayo. Faminhum muqtasid. Nah, gitu. Ulangi ya. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'an. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'an. Inna wa'dallahi haqq. Inna wa'dallahi haqq. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس
Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Baik, terjemahnya, alam, ya, tidakkah, ya, apakah tidak taro engkau melihat anna, bahwasanya al-fulka, bahtera atau kapal, tajri, meluncur, ya, tajaroya itu artinya berlari, berarti kan berjalan dengan cepat, fi di al-bahr, di lautan, bi, dengan nikmah, kenikmatan Allahi, dari Allah, li, agar supaya yuria, ya, memperlihatkan kum, kepada kalian, min, dari ayati, ayat-ayat hi-nya. Inna, sesungguhnya, fi, pada dzalika, yang demikian itu, la, sungguh, ayat, terdapat tanda-tanda, li, bagi kulli, setiap sabarin, orang yang sangat sabar, syakur, dan orang yang bersyukur. Wa, dan idza, apabila ghasyya, diliput, ditimpa, ghasyya itu menutup, al-ghasyah, jadi dinaungi, ya. Hum, mereka, moj itu gelombang, ombak, ya, moj itu ombak. Ka, seperti dhulal itu artinya dua, bisa gunung, bisa awan. Jadi ya, jadi ombak yang seperti, ya, gunung-gunung atau apa, awan-awan. Da'au, mereka berdoa, memohon Allah, kepada Allah, mukhlisin, dengan tulus, ya, dengan memurnikan lahu, kepadanya, ad-din, ketaatan. Fa, tetapi, ya, fa itu artinya tetapi, ya, lamma, tak kala, najja, kami selamatkan, hum, mereka, ila, sampai al-barri, ke daratan, fa, maka min, sebagian hum, dari mereka, muqtasid, ada yang muqtasid itu artinya, para ulama menyebutkan dua, yang satu kembali ke syirik lagi, kembali ke ingkar lagi, gitu. Jadi ini menggambarkan nanti nek anak butuh tok, gitu, ya. Nanti kita bahas. Yang kedua, maknanya muqtasid bukan kembali syirik, tapi ada yang kemudian taat kepada Allah, ya, hidupnya menjadi tengah-tengah, tuh, ya. Muqtasid itu artinya iktisad, itu sedang, tengah. Makanya bahasa Arabnya ekonomi itu iktisad, ya, jadi orang yang ekonomis, yang tengah-tengah. Tapi maksudnya di sini adalah yang kedua, taat kepada Allah. Wa, dan ma, tidaklah, yajhadu, juhud itu mengingkari, bi, terhadap ayati, ayat-ayatna kami, illa, melainkan, kullu, setiap khattar, orang yang khianat, orang yang tidak setia, kafur, dan kufur, ya. Ya ayyuha, wahai an-nasu, manusia, ittaqu, bertakwalah kalian, robba, kepada Rob, kum, kalian, wa, dan ikhsyaw, takutlah, yauman, pada suatu hari, la, yang tidak yajzi, dapat membalas, menolong, maksudnya membantu, walidun, seorang ayah, an, kepada waladihi, anaknya, wa, dan la, tidak pula maulud, yang dilahirkan. Maulud itu yang dilahirkan, milad itu kelahiran, beda, ya. Milad kelahiran, kalau maulud yang dilahirkan, maksudnya anak. Nanti kita bahas kalau bedanya walad sama apa, maulud, apa bedanya itu. Huwa, dia bisa jazin, menolong, ya, jazin itu membantu, menolong, ya. An, kepada walidi, ayah-nya, syai'a, sedikit pun. Inna, sesungguhnya, wa'da, janji Allahi, Allah itu hak, benar. Fa, maka, la, janganlah, tagurranna, ada nun tasdid, itu berarti benar-benar, taukid namanya. Jangan sampai benar-benar menipu. Tagurra itu menipu. Maka bahasa Arabnya kalau dalam dunia sekarang itu ada istilah ghoror. Ghoror itu menipu, kayak
Beli kucing dalam karung itu horor. Ya, tuku iwak nang kolam itu apa? Horor. Ora jelas iwake pira. Gitu ya. Kalau beli buah di pohon kelihatan, itu masih bisa kelihatan. Tapi kalau ikan di kolam susah itu. Ya, apalagi ya istilahnya kucing dalam karung itu horor. Jangan sampai menipu kalian al-hayat, kehidupan ad-dunya, dunia. Wa dan la, jangan juga ya ghurran, benar-benar menipu kalian billah, untuk taat kepada Allah, al-ghurur, yang menipu. Ya, yang dimaksud adalah syaitan. Dunia, jabatan, harta, itu maksudnya ghurur. Inna, sesungguhnya Allah itu indahu, di sisinya ilmu, pengetahuan as-sa'ah, tentang waktu hari akhir. Ya. Wa dan yulazzilu, dia menurunkan al-ghaith, hujan. Wa dan ya'lamu, dia mengetahui ma apa fi yang ada al-arham, di rahim. Pakainya ma, bukan man. Ya, dia mengetahui apa yang ada di rahim, bukan dia mengetahui siapa yang ada dalam rahim. Tapi apa? Ma, berarti bukan hanya bayinya. Ya, kalau man berarti apa? Bayinya. Kalau pakai man, dokter juga tahu ini jenis kelaminnya apa, walaupun perkiraan. Bisa kelihatan pakai apa? USG. Tapi ini ma. Ma berarti bukan hanya bayinya. Nanti kita jelaskan. Wa dan ma, tidaklah tadri, ya, apa? Engkau tahu. Karena ada tak. Kalau ya, dia. Ya. Engkau tahu nafsun. Ya, maksudnya sebenarnya tadri ini kembalinya ke jiwa. Dan tidaklah jiwa itu tahu, karena jiwa di sini dihukumi muannas. Ya. Dan tidaklah jiwa tahu mada, apa taksibu, yang akan dihasilkan ghoda, besok. Jadi seorang nggak tahu besok apa nih, dapat apa, mau bagaimana, nggak tahu. Wa dan ma, tidaklah tadri, mengetahui nafsun, diri atau jiwa, bi ayyi, di mana ardin, bumi itu, tamut, dia mati. Jadi tidaklah seorang tahu di mana dia akan mati. Itu tamut, mati, maut. Apa mata yamutu, tamutu, itu mati. Inna, sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, khabirun, lagi maha memberitahukan, maha mengenal. Baik. Jadi kita surat apa? Luqman ini kita masuk ke ayat 21. Kita bahas tafsirnya ya. Jamaah yang di rumah bisa membuka apa Al-Qur'annya sehingga sambil menyimak. Jadi ayat ini yang 21, apakah engkau wahai Muhammad tidak melihat? Jadi Allah memberi pengajaran kepada siapa? Nabi Muhammad. Tuh, jadi maknanya ya, Nabi saja diperintah untuk betul-betul menyaksikan. Jadi jangan dikira Nabi itu hanya dikasih apa? Wahyu terus langsung menyampaikan begitu saja tanpa Nabi juga mengalami penyaksian secara langsung. Enggak. Ya, Nabi juga mengalami proses pembelajaran dari Allah ya, untuk memperhatikan fenomena, sehingga keyakinan Nabi bukan hanya bersifat apa akidati tapi juga ilmi. Nah itu. Jadi orang kadang-kadang salah memahami ya namanya Nabi mesti laduni. Laduni itu ya pokoknya dari Allah udah langsung ngerti. Enggak juga. Itu udah pasti itu, tapi ditambah lagi Nabi juga diajari untuk langsung menyaksikan fenomena-fenomena alam, sehingga ketika beliau menyampaikan memang beliau menyaksikan sendiri. Jadi itu rahasianya ya. Makanya mohon maaf, para ulama atau yang ustadz pun itu tidak cukup baca kitab belajar, dia juga harus melihat fenomena, dia juga harus, karena fatwa pasti berkaitan dengan itu. Gitu. Jadi kalau dia hanya bacanya kitab tok, ngaji tok di mana, di sebuah tempat ya, terus ustadznya yang ngajarin juga hanya itu tok, yang mesti nggak komprehensif, mesti cepat banget kuno, cepat jadul gitu ya, karena banyak sekali kaitannya dengan ilmu pengetahuan gitu.
Coba baca tafsir klasik ya, tafsir zaman dulu gitu sampai dengan tafsir modern. Tentu berbeda ya. Kalau zaman dulu ya contohnya masih sederhana gitu. Tafsir Ibnu Abbas itu segini tebalnya. Tipis banget. Ya, karena dia masih zaman Nabi itu penafsirannya masih sederhana gitu. Masih ya yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi dan contohnya ya yang sederhana. Nah, sekarang ini tafsir, Masya Allah, sekarang sudah berjilid-jilid gitu ya, seperti tafsir Al-Munir, kalau yang Indonesia kan ada Al-Misbah, Al-Azhar saja itu kan sudah banyak, dan itu oleh Hamka ditulis dengan contoh-contoh apa yang dia alami, apa yang dia lihat pada saat tahun berapa itu 60-70 ya, iya ya Hamka itu 60-70 gitu. Terus Al-Misbah itu ditulis Quraish Shihab pada periode 90 sampai 2000-an 90 sampai 2000-an. Itu kan ditulis saat jadi dubes di Mesir. Saat jadi dubes malah beliau punya waktu banyak untuk menulis gitu. Tafsir Al-Munir punya Prof. Wahbah Zuhaili itu juga banyak mengungkap fenomena sekarang. Pendapat para ulama saya sudah pernah sampaikan. Kenapa sih para ulama mazhab berbeda, hidup di zaman yang berbeda, hidup di daerah yang berbeda. Maka apa yang beliau lihat mempengaruhi fatwa. Itu loh. Jadi kalau orang itu hanya membaca kitab tok itu ya berat itu nanti. Itu iya, tapi penulisnya itu kapan hidupnya gitu. Ya itu yang apa namanya menjadi pembelajaran kita gitu. Sebenarnya orang tuh lebih mengena ketika memang dengan fenomena. Mohon maaf ya. Kalau orang misalkan menyampaikan sesuatu disertai dengan bukti-bukti yang terjadi, itu tentu lebih mudah dipahami. Ya, dengan contoh-contoh keseharian gitu. Maka Nabi diajari oleh Allah juga harus menyaksikan itu. Maka alam taro, apakah engkau tidak melihat gitu. Itu satu. Yang kedua, ini bagi pembaca kayak kita, kalau betul-betul merenungi, ini kita kayak langsung diajak bicara sama Allah. Ya kan? Ketika lagi maca, apa kowe ora weruh gitu kan. Nyong berarti kan gitu. Jadi ini khitabnya kepada masing-masing pembaca. Gitu loh. Asal kita membacanya dengan perenungan, dengan penghayatan. Oh iya, nyong kayak langsung diajak apa? Bicara. Oh berarti kan perintah nyong langsung gitu. Makanya pakai apa? Taro. Tuh, ya. Ya, jadi tidakkah kau lihat bahwa laut itu kapal berjalan di lautan dengan nikmat Allah? Ya, artinya tanpa nikmat Allah berupa hukum-hukum, ada hukum Archimedes, ada hukum macam-macam lah yang berkaitan dengan laut kan. Ya, kemudian berkaitan dengan fenomena bintang. Kemarin saya sama Pak Torin itu sepanjang jalan cerita ya, dari perjalanan sini Wanareja Cilacap sini kan. Ya, kita 2 hari safari 2 tempat. Itu Pak Torin kan keluarga nelayan ini. Pak Torin keluarga nelayan. Jadi zaman dulu itu nelayan belum pakai GPS. Iya, bahkan adanya Pak Torin itu bisa sampai ke Papua itu tanpa itu ya hanya melihat apa? Bintang itu. Jadi oh ini arahnya apa itu. Berarti kalau tanpa petunjuk itu sudah lewat. Nelayan bisa tersesat, bisa apa. Nah sekarang dimudahkan lagi. Kita dibuat oleh Allah mampu menguasai teknologi, pengetahuan melalui hisab sehingga muncullah map, muncullah apa? Ya GPS. Itu kan dari ilmu hisab, astronomi. Sehingga tahu gitu kita dengan apa namanya, mungkin kapal sekarang kalau sudah bisa juga, mungkin saya nggak tahu ya teknologi kapal. Kalau pesawat kan ada autopilot gitu ya. Jadi kalau pesawat sudah terbang, disetel koordinatnya, misalkan mau ke Makassar, ya sudah, itu terbangnya ke arah Makassar gitu. Pilotnya bisa jalan-jalan, bisa apa, walaupun tetap kopilotnya standby, mau ada cuaca apa gitu. Tetapi sudah bisa ditinggal gitu. Nah ini kan nggak mungkin itu tanpa apa? Nikmat dari Allah. Nikmatnya berupa apa? Manusia diberi kemampuan mendapatkan itu, dimudahkan merumuskan menjadi rumus-rumus, dimudahkan rumus-rumus itu diaplikasikan dalam bentuk software. Itu nikmat gitu. Masya Allah. Oh ya, dan Allah berikan bertahap. Allah melakukan itu sejak dulu bisa nggak? Bisa. Manusia tiba-tiba langsung mendapatkan itu semua. Iya, tapi bertentangan dengan sunatullah. Nanti kiamatnya cepat banget gitu. Mereka dibuat pelan-pelan gitu ya, dari dulu masih tradisional, kalau istilahnya teknologi ada 01, 02, 03,
Dari ketemu roda, ketemu mesin uap, ketemu komputer, ketemu apa sekarang internet gitu, sehingga masya Allah gitu. Jadi ini nikmat artinya. Jadi kapal berjalan di lautan juga dengan nikmat gitu. Orang menjadi tahu ini kapal biar cepat gimana. Kalau zaman dulu itu kapal bawahnya dikasih lemak babi, lemak hewan. Bagian apa? Bawahnya itu. Di samping licin juga mungkin kedap air gitu, sehingga jalannya lebih cepat. Saya dulu waktu kecil naik dolanan balapan apa kayak kapal-kapalan sogi sabun itu. Ya kan? Sogi sabun itu melayunya lebih cepat gitu. Jadi lancar itu. Ya itu kan pengetahuan Allah berikan sehingga kapal dibuat seperti itu lambungnya, bagaimana ke bawah jadi lebih apa? Depannya apa? Lancip gitu, supaya dia bisa membelah lautan, dan itu bertahap, nggak langsung. Kalau baca sejarah pesawat terbang juga bagaimana sayapnya dulu yang depan yang tipis, ternyata terjadi masalah, akhirnya dibuat yang depan yang tebal, yang belakangnya yang tipis kan gitu. Itu ada itu kalau baca sejarah. Masya Allah. Jadi itu karena nikmat Allah, bukan karena teknologi kita. Karena kita nggak mungkin menjangkau teknologi pengetahuan tanpa ditundukkan oleh Allah semuanya itu. Ya. Terus liyuriyakum min ayati, itu semuanya supaya kalian terbuka pikirannya, bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi itulah bedanya orang yang punya iman ya. Jadi gini, saya pernah sampaikan, kalau orang barat itu akalnya jalan maksimal ya. Jadi mereka cuma kufur akidah. Tapi kita ini, kebanyakan kita itu hatinya beriman, tapi otaknya yang kufur. Jadi kita kufur ilmu ya. Jadi ya tidak semuanya, cuma mayoritas kaum muslimin begitu, sehingga kita tertinggal dari sisi apa? Teknologi. Jadi kalau sama-sama kufur tuh sekarang. Jadi kalau orang beriman kufur ilmi, orang kafir kufur iman itu. Ya memang lebih mengerikan kufur iman. Tapi akibatnya kita ya jadi konsumen terus gitu. Kita selalu jadi bulan-bulanan gitu. Ya karena nggak mampu berdaulat secara ilmiah gitu, tidak berdaulat secara teknologi. Ya semuanya dikendalikan oleh mereka gitu. Jadi sekarang negara-negara dunia kalau dulu menjajah, sekarang memonopoli perdagangan, alat-alat perang gitu, terus virus, sekarang kemana beralih ke obat, ke virus lah. Begitulah, kita ya habis-habisan jadinya kaum muslimin. Nah, baik ya. Jadi itu semuanya supaya kita terbuka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga menimbulkan kesadaran. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayat, terdapat tanda-tanda, sinyal-sinyal likulli, bagi orang yang sabar, syakur. Dan itu menjadi tanda keimanan. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi kalau tidak salah mengatakan al-imanu nisfani, iman itu setengah-setengah. Nisfu sabar wa nisfu syakur, separuhnya sabar, separuhnya syukur, itu begitu. Jadi orang beriman harus ada dua itu, sabar dan syukur itu. Sabar dalam menjalani kehidupan, melihat fenomena alam, di situ pasti ada pelajaran, mengalami peristiwa-peristiwa hidup, ya, yang itu sebenarnya pasti ada pelajarannya. Syakur dengan itu, setelah itu dia menjadi terbuka. Kenapa tidak syakurun sobar gitu, tapi sobar dulu baru syakur ya. Karena orang bersabar, dia bisa menelaah peristiwa, kejadian, akhirnya dia bisa menangkap hikmahnya, akhirnya dia bersyukur begitu. Hidup itu begitu. Hidup itu begitu. Ya Pak Hamid? Iya, Masya Allah itu. Jadi hidup itu begitu gitu. Jadi Pak Yoko ini hidupnya bersyukur. Bersyukur punya istri Bu Yoko. Dan Bu Yoko itu bersabar punya suami Pak Yoko. Kebalikannya belum selesai saya. Bu Yoko juga bersyukur punya suami Pak Yoko, dan Pak Yoko bersabar punya istri Bu Yoko. Begitu Pak Yoko, belum rampung. Sabar ya sabar. Sabar itu. Ya, Pak D itu bersyukur punya istri Bude. Ya, dan Bude sangat bersabar punya istri Pak D. Dan kebalikannya. Gitu Pak D. Iya, mantuk ya? Iya. Ya itu, iman itu begitu. Hidup itu selalu begitu.
Tapi rahasia ayat ini sabar didahulukan dari apa? Syukur. Ya. Inti sabar itu mengendalikan. Jadi hidup itu harus mengendalikan, menahan. Jadi ajak ke merungsung, ajak ke susu, nanti pasti ada apa namanya? Ada hikmahnya. Pernah saya sampaikan, saya pernah baca. Wallahu alam kebenarannya. Ceritanya pecinta alam dari Barat, ya Barat itu ya Amerika, Eropa, datang ke Afrika. Wah, mereka sebagai pecinta alam ya. Awal-awal itu dulu katanya. Melihat itu. Nah, terus mereka melihat binatang-binatang itu dimakan oleh predator kan. Oleh singa, oleh ya padahal zebra itu indah. Apa? Antelop ya. Antelop tahu? Antelop itu rusa yang ini ya. Ya, itu kan cantik-cantik, ya, dimakanin sama singa. Sehingga mereka ini kemudian membunuh singa supaya populasi hewan cantik ini tidak berkurang. Apa yang terjadi? Predator berkurang, maka populasi zebra, populasi antelope meningkat tajam. Karena nggak ada predator, berarti dia matinya hanya tua atau karena nyebrang tenggelam. Dan semua predator mati. Akhirnya jumlahnya sangat banyak meningkat. Nah, sementara jumlah air segitu, terus apa? Jumlah makanan segitu. Akhirnya yang terjadi mereka kekurangan air, kekurangan makan, akhirnya sampai kurus sampai sakaratul maut itu. Dan akhirnya gantian tuh hewan-hewan yang sakaratul maut ditembaki. Dari situlah mereka sadar jangan buru-buru gitu. Pelajari alam. Memang itu udah siklus, itu udah apa? Iya gitu. Memang ada predator makan, ya memang kasihan, tapi memang harus dimakan gitu. Memang udah begitu apanya? Iya, kalau tidak mesti nggak imbang, maka manusia jangan campur tangan. Itu ya. Kalau lihat itu kan gitu. Kayak ular makan hewan-hewan, ya ular sekali makan kan baru gue pirang dina orang mangan gitu. Sementara hewan-hewan yang dimakan itu populasinya cepat. Kayak tikus kan dimakan kucing, dimakan ular, dimakan burung apa? Hantu, tapi dia sekali brojol itu tikus, wah lima siapa bisa seket Pak? Bisa seket, rolas, kau ngerti rolas kucing? Hah? Sering nangkap tikus? Apa bertanggung jawab atas kehamilan tikus? Oh, pakai lem. Iya, bisa rolas, bisa lebih Pak, bisa seket. Ya itu begitu. Coba kita tiap hari makan ayam ya. Tapi coba, ya Allah mudahkan hewan ternak itu dengan teknologi sehingga bisa populasinya bisa banyak, Masya Allah gitu. Jadi tidak pernah kekurangan stok-stok itu. Kan logika kita sebendina gue wong mangan ayam pira sedunia. Tapi kan ayam sekali ngendok, ya bisa 30. Iya gitu. Iya gitu. Jadi itu sudahlah, kalau kita memahami, itu kan tadi saya, kalau pelajarannya, mereka keburu-buru melihat satu fenomena, padahal belum sampai selesai. Ibaratnya nonton film sampai separuh, wis elek, padahal udah ngerti endingnya. Hidup juga begitu, belum tentu. Persis seperti Nabi Musa itu. Nabi Musa itu kan, Allah pengen memberi pelajaran kepada Nabi Musa. Begitu ketemu Khidir bingung, ke kapal dibolongi ngapa? Apa api-api kok dibolongi? Padahal sudah ngomong, kowe melu nyong tapi aja cerewet ya. Kalau bahasa kita. Saya takon-takon dhisik, engko nek wis rampung. Tapi jenenge wong kan pengen tahu kepo gitu ya. Jadi takon bae. Terus begitu ada anak kecil dibunuh, terus ada tembok dirubuhna. Ki wis iso ora sabar lah, nyobe ora kok wis sedikit terakhir, baru ceritakan, jebule, gitu loh. Jadi itu sabar itu memang harus paham itu. Jadi jangan mengambil kesimpulan di awal, tunggu sampai selesai. Nah, itulah pelajaran kehidupan. Kehidupan itu begitu. Jadi kita terlalu cepat Iya, sama seperti puasa. Kenapa para ulama mengatakan som itu nisfus sabar, separuh kesabaran. Wong kan harus jam loro, jam 3 lagi kencot-kencote kan. Tajilan wis mulai pada buka. Kowe bayangannya weruh kowe kayaknya segerepol kayaknya dipangan. Tapi begitu buka mangan si TikTok wis wareg. Padahal dikumpul-kumpul lah. Iya, itu kan fenomena itu sabar. Begitu buka lah ternyata
kita makan sedikit saja sudah apa? Sudah cukup. Padahal maunya nafsune wis pengen dikeletak kabeh. Gitu ya. Jadi ini yang kesabaran. Ngaji kayak gini juga sabar kayak. Gitu. Ya, terus setelah itu sudah sabar hanya muncul apa? Ya, oh iya ternyata ya semuanya udah by design. Gitu loh. Semuanya sudah diprogram sedemikian bagusnya, tinggal kita aja yang belum bisa mengambil apa? Pelajaran gitu. Coba kalau ada kita itu nggak boleh bocah iki gedene dadi apa kowe? Belum tentu. Hah? Belum tentu gitu. Zaman biyen kan orang menganggap bocah pintar kudu anteng manut. Siki bocah anteng manut ya cileren mbok. Ya manut sih tapi kan kelengar-kelenger lah. Ya kan? Lihat ulama-ulama besar itu dulunya ya reseh, ya bukan reseh lah, maksudnya kayak Hamka konon pernah keluar dari pesantren gitu ya, karena memang dari sisi pengetahuan Thomas Alva Edison pernah dikeluarkan dari sekolah dianggap apa? Idiot gitu. Itu ya ternyata karena dia punya ya orang sekarang sudah maklum. Bocah pinter ya akeh polahe begitu. Itu pesantren itu sing anteng-anteng itu kebanyakan otaknya setengahan lah gitu. Tapi ya bukan otaknya setengahan, maksudnya sing anteng-anteng itu ya memang bisa pendidikannya bagus ya. Tidak jaminan, cuma itu belum tentu dia pinter gitu loh. Tapi kalau pesantren yang seleksi gitu ya, yang anaknya pinter-pinter itu memang lebih apa? Ya anaknya lebih kritis, lebih pinter, jadi ya akeh masalah gitu. Jadi kayak banyak kasus. Ya memang didik wong pinter, orang pinter tuh lagi berkembang ya apanya? Pikirannya. Tapi nanti kalau dia udah mateng, insya Allah jadi bagus. Gitu. Makanya kita nggak usah heran kalau ngeliat biografi orang sukses itu, biene kayak gini ya biene, ya itu. Jadi harus sabar. Memang perjalanan hidup itu ya, orang sama ngeliat dewek bae lah, jajal pada kemutan biyen dong cilik poleh kayak yang apa. Gelem ngaji kan mbek iki pada gelem ngaji kan. Biyen ya sporo-poro lah. Biyen zamane kuliah ya kon ngaji kelayaban, kon krungu adzan ya mlayu. Biyen siki alhamdulillah itu wis. Ya proses itu memang apa? Proses gitu ya. Ini istiqomah. Ya. Istiqomah ini. Jadi begitu. Jadi memang sabar. Baik, yang ayat berikutnya. Wa idza ghasyahum maujun, dan apabila ombak, ini mauj dibentuknya mufrad. Ya. Dan dia tidak pakai al. Nah, kalau al secara bahasa itu artinya menunjukkan tertentu. Nah, tetapi kalau tidak pakai al berarti tidak tentu. Itu para ulama menyebutkan dalam tafsir maknanya dua. Satu lita'zim untuk mengagungkan, dua litaktsir untuk menunjukkan banyak. Gitu ya. Ya, karena ombak itu tidak perlu disebut banyak. Ya, disebut tunggal pun ombak pasti berurutan. Gitu ya. Ini juga menggambarkan orang kalau secara hakiki betul-betul ombak. Kalau secara maknawi, yang namanya ujian hidup itu bisa bergulung-gulung. Seperti ombak, tidak berhenti. Kadang pertama gede, das, terus bergue apa? Cilik-cilik, tapi terus gitu. Tuh, kayak Pak Doli kemarin cerita, orang kalau udah di tengah lautan itu. Pak Doli pernah melayar di lautan sebulan ini. Ya, jadi ini tinggal di lingkungan nelayan, pernah berlayar tapi orang yang renang ya. Cerita dewek. Nah itu namanya di laut itu kan nggak pernah tenang, selalu walaupun kita tenang tetap ada goyang. Sebulan di laut turun itu kata Pak Dorin, begitu nang darat gue sampai 2 minggu Pak Dorin itu melakukannya gigi terus ya, serius, tanya itu kalau percaya. Ya, itu artinya memang artinya perlu adaptasi kan, itu ya. Pertama mungkin begitu di laut goyang jadi apa? Hidup itu begitu, nggak ada hidup tenang. Selama hidup di dunia pasti bergoyang terus. Ya, yang menggoyangkan kita itu ya musibah, ya ujian, masalah itu mesti
Jangan ya Allah mingurung rampung masalah maning gitu ya. Anak-anak apa? Ya memang begitu. Ya gitu. Jadi boleh tenang ini mati. Ya sekebanyakan tenang mati bae wis. Ya wis. Nek ya namanya urip ya mesti bergoyang. Ya, kadang ombaknya gede, kadang apa? Kecil gitu. Ya, dan ombak coba filosofi ombak. Dia kalau mau ombak gede kan nyeret dulu kan, sehingga kita tertarik gitu. Makanya hati-hati, dunia itu menarik, nyeret, begitu tekan ngana biur. Itu filosofi ombak, masya Allah. Jadi itu kalau apa, hati-hati dengan kehidupan. Jadi namanya hidup di dunia itu seperti ombak yang meliputi, kemudian kadzulal, seperti gunung atau awan. Gunung kan gede, awan itu bergulung-gulung. Ya. Nah, itu tadi makna ininya. Sekarang kembali ke makna hakiki. Ya, orang kalau misalkan berada di laut, di kapal, kemudian ombak gede gitu ya, dia akan ta'awullah, akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Gitu. Sekalipun ateis, dia berharap selamat. Pertanyaannya, harapan selamat itu dia gantungkan ke siapa? Ya pasti ke zat yang menyelamatkan. Cuma dia tidak mengakui. Namanya ateis kok. Ya kan, tetaplah. Ya, jangan-jangan kok ateis ngomong moga-moga yang menang itu ya. Lah moga-moga itu kan doa. Ya gitu. Jadi ateis itu sangat tidak masuk akal gitu. Jadi ateis itu aneh gitu. Ya, baik ya. Kemudian falamma najjahum ilal barri, tapi kalau sudah Allah menyelamatkan mereka ke daratan, ini isyarat yang membuat mereka selamat ke daratan bukan keahlian mereka dalam mengendalikan kapal ya, bukan karena kapal mereka yang canggih. Dulu Barat konon pernah dibungkam dengan kasus Titanic gitu kan, kesombongannya gitu kan. Jadi analisis dari para ilmuwan kan, Titanic itu tenggelam karena kesombongan. Jadi sudah diingatkan berkali-kali sama kapal-kapal yang lain, di depan itu banyak gunung es, tapi kapal kami tidak akan tenggelam. Ini kapal sangat besar, canggih di zamannya. Nah, ternyata hanya karena kesalahan yang kelihatan kecil, dia nabrak, ternyata lambungnya robek dan hanya dalam hitungan jam kemudian kapal itu hilang. Nah, itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan kesombongan manusia. Jadi bukan karena itu. Jadi yang menyelamatkan itu siapa? Allah gitu ya. Yang menyelamatkan Allah itu. Saya itu kalau naik pesawat itu kan kayaknya kalau udah kerusakan di atas itu ya ngeri lah itu. Angel apa? Iya itu. Bahkan kalau mendarat darurat saja itu ngeri lah gitu. Walaupun diajari nanti mendarat di lautan, ya nek mendaratnya kayak gini ya, nek kayak gini. Kan gitu. Makanya udah kalau udah naik pesawat itu sudah wes dong aja. Dan saya itu tenang gitu kalau di pesawat itu diambil set, di situ ada doa-doanya gitu. Ya biasanya pesawat-pesawat Timur Tengah gitu. Garuda pun, pesawat Garuda yang ada doanya itu yang ke umroh saja itu. Tapi kalau pesawat-pesawat yang umum nggak ada itu. Jadi, termasuk pilotnya, pilot Garuda pun kalau ke mana? Ke Timur Tengah juga disetelin doa gitu. Tapi kalau ke negara Barat kayaknya nggak tahu itu ya. Jadi lebih tenang itu pakai. Saya itu kenapa senang pakai Saudi ya? Karena Saudi itu pilotnya ngomong ya, kita bismillah, mudah-mudahan kita sampai insya Allah. Itu udah menenangkan apa? Batin kayak pilotnya Muslim kayak gitu ya. Walaupun itu teknologi penting, tapi doa juga lebih penting gitu. Ya nanti apalagi disetelin video, di situ ada doa ya. Allahu Akbar, rasanya tenang. Pesawat-pesawat lokal, ya kemarin saya ke Malaysia pakai Batik Air, itu juga ada doanya gitu kan. Tapi dalam berbagai agama lah gitu. Tapi alhamdulillah sudah seperti itu ya. Terus pulangnya naik Air Asia juga begitu juga. Jadi ya lebih tenang gitu, karena udah itu yang menyelamatkan kita itu bukan karena apanya gitu. Pokoknya kalau udah mau terbang kok delay, udah di dalam pesawat kok orang nggak terbang itu deg-degan gitu. Bisa satu ada masalah di bagasi atau masalah penumpang, bisa juga masalah mesin. Wah, saya itu waktu ngisi di Kalimantan itu ya, gimana orang deg-degan ya.
dari Sangatta, Bengalon menuju ke Balikpapan itu pakai pesawat yang isinya cuma 8 orang itu loh. Yang kalau naik sing ditimbang gue wonge barang. Jadi bukan hanya barangnya, orangnya ikut ditimbang terus diatur kanan kirinya. Orang mabur-mabur. Lah pilotnya mudun, baling-balingnya di ser. Aduh, muter sih baru gue. Tapi kan seru ya. Astagfirullah ya Allah itu. Pesawat cilik lah ya, penumpang 8 orang itu gimana sih? Itu jadi aduh wis. Wah, iya masalah. Terus dinai sumpel bareng kan? Wih, kok dinai sumpel ini. Jadi seperti itu. Biasa paling tuh jeneng sing siji muter siji ora ya. Terus kok medun terus cer. Aduh. Terus baru mabur angin gede mak. Jadi alah gitu begitu nyampe di atas itu mesinnya kayak mati loh. Jadi kayak ngeleang gitu. Itu wes, tapi di pinggir pantai itu. Wes sepanjang jalan selalu bisa menikmati lah. Sepengen nulis wasiat begini gitu. Deg-degan. Aduh tobat gitu ya. Orang kan pengennya terbang dengan pesawat begitu kan menikmati alam Pak, karena rendah ya, nggak tinggi banget terus dia terbang selalu di pinggir pantai. Kan asik banget itu, tapi saya nggak bisa menikmati lah wis dong ya Allah itu. Puasa meninggi waktu itu jadi aduh ya Allah. Jadi sudah, jadi itu menyadarkan kita, yang menyelamatkan kita itu bukan itu tapi Allah. Makanya di sini rahasianya falamman najjahum, takala Allah menyelamatkan mereka ilal bari ke darat, faminhum muqtasid. Itu ada 2. Ana sing balik maning kaya maune, ana sing sadar. Tuh, jadi ada yang taat kepada Allah. Itu 2 manusia. Ya kayak kita lah, kalau dapat musibah ada yang semakin dekat dengan Allah, ada juga yang semakin ngelalu. Ada orang kalau lagi bisnis gagal, akhirnya rajin ning masjid, burung adzan wis teka. Wis liyane bubar isi zikir kowe. Anak sing gue. Ya, anak. Tapi anak juga sing bisnisnya gagal malah tambah lalu mabok atau bunuh diri. Ada. Ya, jadi ya 2 itu, maka hidup itu ikhtiar pilihan. Jadi orang udah disetrum tergantung gitu. Disetrum murup apa disetrum malah konslet. Gitu. Jadi ini peringatan dari Allah. Wa may yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tetapi kata Allah, orang yang ingkar itu pasti yang khattar, yang khianat. Dan kafur, dia kufur. Jadi tidak mampu menangkap pelajaran gitu. Harusnya orang dapat musibah, dapat masalah, melewati banyak kehidupan itu dia dapat pelajaran. Ya, sehingga dia terbuka pikirannya. Tapi kalau dia kok menjadi kafir, jadi tambah ngelalu, itu tandanya dia khianat. Ya orang sadar mbiyen dong susah donga gitu ya. Begitu wis sukses balik maning kaya maune, itu khianat. Jadi kita kan sering naudzubillah membegitukan Allah gitu. Allah kita naudzubillah seperti habis mani sepah dibuang. Kalau lagi butuh donga gitu. Nek wis kecapek kelalen itu naudzubillah lah itu. Kadang-kadang dhewek wis sedurunge terjadi wis janji ngesuk nyong rezekine turun insyaallah komplek tak satekna wedhus, misalnya begitu loh. Ya wedhus kuwi sing kayak tak sembelihna. Ya. Tapi begitu wedhusnya gede-gede wis duwe blas gitu. Nah, itu misal loh, itu misal itu. Ya contoh itu. Ya, begitu wedhusnya wis gede-gede, eman-eman ke didol payu larang kan iki ya. Daripada disembelih go komplek lah gitu itu. Terus mulai golek alasan sing cacat gitu. Ya, ini wedhus cacat ya jarang, ya pinteran banget, Bob. Nah, itu tadi seperti itu. Ya kayak anak sing kaya kowe lah, kita wong kana. Ya, terus kafur dia menutup. Jadi tak terbuka. Harusnya orang melihat fenomena terbuka. Oh iya ya, itu gini-gini, ini hikmahnya gini. Ini enggak nutup pikiran. Kalau udah tertutup ya sudah, itu pasti akan ingkar kepada Allah Taala. Na'udzubillah. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fa'alna bima lam tana subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.